Baik, jadi di paper ini kita akan membahas mengenai obesitas. Mungkin kita pernah mendengar kata obesitas atau istilah obesitas dari teman kita, dari rekan-rekan kita, dari orang-orang sekitar kita, atau mungkin kita pernah membacanya dari suatu buku. Nah, dan mungkin di antara kita ada yang mengaitkan obesitas tersebut dengan kenaikan berat badan yang berlebih atau berat badan yang berlebih. Dan kita mengaitkan berat badan yang berlebih tersebut dengan pola makan yang berlebih atau pola makan yang tidak teratur. Nah, sebenarnya di paper ini dibahas ternyata ada faktor lain di samping konsumsi atau pola makan yang berlebih yang memainkan peran terhadap kerentanan seseorang terhadap obesitas. Seperti itu. Nah, dengan objek penelitian mencit, di penelitian ini kita akan melihat bagaimana faktor-faktor tersebut memainkan peran sehingga objek penelitian yang digunakan yaitu mencit eh, dapat lebih rentan terkena obesitas atau mungkin ada yang tidak rentan terkena obesitas. Nah, kita akan melihat kenapa itu bisa terjadi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan tim saya yang beranggotakan Niwayan Erli Sintia Dewi, Garni Septiani Fidardian, dan saya Muhammad Fauzan. Nah, dari penelitian ini kita akan mendapatkan beberapa informasi mengenai obesitas. Yang pertama, obesitas merupakan kelainan yang dicirikan pada peningkatan berat badan yang berlebih, dan ternyata obesitas tersebut disebabkan karena ketidakseimbangan antara energi intake dan energi expenditure, antara pemasukan energi yang masuk ke tubuh kita dan energi yang dikeluarkan oleh tubuh kita. Yang kedua, faktor lingkungan yang mempengaruhi obesitas pada saat ini adalah peningkatan konsumsi karbohidrat dan lemak. Ternyata selain dari pemasukan dan pengeluaran energi, jenis makanan yang dikonsumsi itu dapat mempengaruhi kerentanan seseorang terhadap obesitas. Gitu. Nah, di poin ketiga yang ini mungkin lebih spesifik lagi, high fat diet atau pola makan yang tinggi lemak itu dikenal dapat memperbesar peluang terjadinya impaired glucose tolerance atau kelainan toleransi glukosa, kemudian resistensi insulin dan chronic low grade inflammation. Nah, kalau yang tadi itu adalah faktor lingkungan atau faktor eksternal yang mempengaruhi seseorang, apakah seseorang tersebut rentan atau tidak untuk terkena obesitas. Ternyata ada faktor lain yaitu variasi genetik yang dapat mempengaruhi seseorang, apakah seseorang tersebut rentan atau tidak terhadap obesitas. Dan kita mengetahui bahwa masing-masing orang memiliki variasi genetik yang berbeda-beda gitu, dan itu adalah yang bisa jadi faktor yang menjadikan tiap orang memiliki kerentanan terhadap obesitas yang berbeda-beda gitu. Yang kedua, ternyata ada suatu hubungan antara faktor lingkungan dengan faktor variasi genetik, di mana faktor lingkungan dapat mempengaruhi epigenetik seperti variasi ekspresi gen gitu. Jadi bisa jadi faktor lingkungan tersebut dapat mempengaruhi gen apa aja yang on dan gen apa aja yang off gitu. Dan ini sebenarnya relate sama poin yang keempat. Nah, di poin yang ketiga ini, oleh karena itu di penelitian kali ini itu dilakukan suatu perlakuan terhadap 3 strain mencit yaitu WNIN, F344 dan SD. Nah, ketiga strain mencit ini diberi perlakuan high calorie diet. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana perlakuan high calorie diet ini mempengaruhi kerentanan ketiga strain mencit ini terhadap obesitas. Seperti itu. Baik, terima kasih Fauzan untuk penjelasannya. Sebentar. Selanjutnya di sini saya akan mencoba menjelaskan secara singkat mengenai studi desain yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini. Jadi dalam penelitian ini digunakan 3 jenis substrain dari mencit Willstar, yaitu SD, WNIN, dan juga P344. Digunakan 3 jenis substrain yang berbeda ini karena terdapat variasi genetik yang dimiliki oleh 3 klaster mencit substrain Willstar ini. Nah, selanjutnya ketiga jenis mencit ini akan diberikan 4 jenis perlakuan. Yang pertama
adalah kontrol sesuai dengan guidelines AIM-93G, dan yang kedua ada diberikan high fat diet yang terdiri dari 20% karbohidrat, 20% protein, dan 60% fat. Selanjutnya, perlakuan yang ketiga diberikan high sucrose diet dengan komposisi 64% karbohidrat, 20% protein, dan 16% fat. Dan yang terakhir adalah diberikan high fat sucrose diet yang terdiri dari 35% karbohidrat, 20% protein, dan 45% lemak. Nah, variasi diet ini diberikan setiap hari selama 13 minggu secara berturut-turut. Setelah 13 minggu dilakukan beberapa pengujian pada hewan model. Yang pertama adalah pengukuran nutrisi dan juga komposisi tubuh pada hewan model. Selanjutnya diukur adipose visceral dan juga dilakukan pewarnaan histologi pada jaringan adiposa. Dan yang ketiga adalah dilihat pada mencit spesifik WNIN. Alasannya kenapa nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Dilihat apakah ada asosiasi perubahan ekspresi dari protein proinflamasi pada mencit yang sudah diberikan perlakuan variasi diet tadi. Nah, selanjutnya pada mencit yang sama yaitu WNIN dilakukan analisis berupa efek apakah obesitas yang berasosiasi dengan inflamasi ini memberikan efek terhadap metabolisme lipid dan juga apakah juga merubah kondisi homeostasis glukosa pada tubuh hewan model dan juga perubahan resistensi insulin pada hewan model yaitu mencit substrain WNIN. Jadi, hasil pertama yang diperoleh dari penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana peran predisposisi genetik dalam background genetik yang berbeda di antara ketiga strain tikus setelah mereka diberikan diet berkalori tinggi selama 13 minggu. Adapun kelompok diet yang diberikan terbagi ke dalam tiga, yaitu yang terdiri dari high fat, high sucrose, dan juga high fat sucrose. Pada grafik A, di sini menunjukkan bagaimana respon dari masing-masing strain setelah diberikan tiga kelompok diet. Dan berdasarkan hasil, bahwasanya ketiga strain menunjukkan adanya peningkatan konsumsi energi, khususnya pada kelompok diet yang high fat dan juga high fat sucrose. Kemudian, hasil dari grafik A ini akan mempengaruhi tiga poin selanjutnya yang ditunjukkan pada grafik C, D, dan juga E, di mana dari masing-masing hasil menunjukkan bahwasanya peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada strain WNIN setelah mereka diberikan kelompok diet yang high fat dan juga high fat sucrose. Selanjutnya, hasil dari A, C, D, dan E ini akan direfleksikan pada grafik B, yaitu Fat Efficiency Ratio. Jadi, FER ini merupakan suatu poin yang akan menunjukkan bagaimana pengaruh pemanfaatan diet terhadap penambahan berat badan. Jika melihat pada grafik B, kedua strain lainnya yaitu F344 dan ST ternyata mengalami penurunan fat efisiensi. Hal ini dikarenakan walaupun kedua strain tersebut memiliki konsumsi energi yang tinggi, ternyata tidak berpengaruh, tidak berdampak secara langsung terhadap peningkatan jumlah berat badan yang signifikan dibandingkan dengan strain WNIN. Kemudian untuk di grafik F, di sini ini memperlihatkan bagaimana ekspresi gen uncoupling protein 1 di ketiga strain. Dan berdasarkan hasil yang diperoleh, bahwasanya gen ini lebih terupregulasi hanya di dua strain saja, yaitu di strain F344 dan strain ST. Pada hasil ini akan diketahui apakah
penambahan berat badan itu berkaitan dengan visceral adiposity, sehingga dalam penelitian ini dilakukan pengukuran berat dari white adipose tissue, lalu adiposity index, dan juga hipertrofi dari sel-sel adiposit. Pada slide sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa strain WNIN itu lebih cenderung untuk mengalami peningkatan berat badan setelah diberikan lingkungan diet dengan kalori yang tinggi. Hal tersebut diikuti pula dengan hasil yang tertera pada grafik A dan B, di mana strain WNIN ini mengalami peningkatan di berat white adipose tissue dan juga adiposity index. Selanjutnya, peningkatan berat badan yang terjadi pada strain WNIN ini diikuti dengan adanya karakteristik dari sel-sel adiposit yang hipertrofi atau ukurannya yang lebih besar. Hal tersebut berbanding terbalik jika melihat pada karakteristik sel-sel adiposit pada kedua strain lainnya, di mana strain tersebut cenderung memiliki sel-sel adiposit yang hiperplasia, di mana sel-selnya memiliki jumlah yang lebih banyak, namun dengan ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan sel-sel yang ada di strain WNIN. Hasil pada slide ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara peningkatan adiposity dengan progresi pro-inflammatory, di mana penelitian ini akan melakukan uji pengukuran potensi liver oxidative stress dalam perkembangan inflamasi melalui assay TBARS. Hasil dari assay tersebut tertera pada grafik C, di mana terjadi peningkatan level MDA atau malondialdehyde yang lebih signifikan pada strain WNIN setelah diberikan kelompok diet yang high fat dan juga high fat sucrose. Uji lebih lanjut dilakukan untuk mengetahui level basal dari sitokin pro maupun anti-inflamatori di masing-masing strain. Jika melihat pada grafik, strain WNIN lebih menunjukkan adanya peningkatan jumlah sitokin yang lebih signifikan dibandingkan kedua strain lainnya setelah berada di kondisi diet yang high fat dan juga high fat sucrose. Dan setelah melihat serangkaian hasil awal ini, kita dapat mengetahui bahwa strain WNIN yang menghasilkan adiposit hipertrofi akan meningkatkan visceral adiposity dan juga kemampuannya dalam oxidative stress yang kemudian akan menstimulasi inflamasi low grade melalui peningkatan sitokin-sitokin pro-inflamatori baik pada level jaringan maupun sistemik. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait hasil yang diperoleh efek dari obesitas berasosiasi inflamasi terhadap perubahan kondisi homeostasis glukosa dan juga sensitivitas insulin pada mencit WNIN. Nah, pengujian yang dilakukan di sini adalah pengujian berupa protein spesifik pada plasma, level dari glukosa dan juga insulin setelah hewan uji atau hewan model mengalami fasting selama 1 hari, dan selanjutnya pengujian yang dilakukan adalah oral glucose tolerance test atau OGTT dan juga insulin resistance. Nah, pengujian yang terakhir adalah ekspresi enzim yang bertanggung jawab terhadap proses metabolisme glukosa. Nah, untuk pengujian protein spesifik pada plasma itu dilakukan menggunakan metode sandwich ELISA, dan protein yang diujikan yaitu adiponektin dan juga leptin. Nah, dari hasil di sini teman-teman bisa lihat bahwa setelah fasting selama overnight, konsentrasi glukosa dan juga insulin pada darah mencit WNIN itu paling tinggi dibandingkan dengan mencit F344 dan SD. Hal ini, konsentrasi insulin yang tinggi ini dapat dikarenakan
karena penurunan sensitivitas reseptor insulin terhadap insulin. Dan karena adanya kondisi tersebut, maka proses transport glukosa dari darah ke sel untuk selanjutnya dilakukan proses glikolisis untuk menghasilkan energi itu juga terhambat. Nah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa terdapat dua protein, yaitu adiponektin dan juga leptin yang diujikan pada penelitian ini. Alasan kenapa dua protein ini dipilih karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa adiponektin dan leptin bersifat anti-diabetes, anti-aterogenik, dan juga anti-inflamasi. Selain itu, kedua protein ini juga terlibat dalam proses regulasi metabolisme glukosa dan juga lipid dengan cara meningkatkan sensitivitas insulin dan melindungi sel terhadap peradangan kronis. Nah, dari hasil pada mencit WNIN, itu kita bisa lihat bahwa mencit ini mengalami kondisi hiperleptinemia dan juga penurunan ekspresi protein adiponektin dalam kondisi pemberian diet yang berkalori tinggi. Nah, kedua kondisi ini menyebabkan mencit WNIN ini mengalami pembatasan dalam pembentukan energi dan juga pemanfaatan glukosa. Karena tadi dua protein ini berpengaruh terhadap tingkat resistensi insulin, dan di sini bisa dilihat bahwa konsentrasi insulinnya cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan resistensi insulin. Nah, ketika insulinnya tidak bisa berikatan baik dengan reseptor, otomatis tadi transport glukosnya juga tidak akan lancar, sehingga pemanfaatan glukos untuk nantinya dirubah menjadi energi di dalam sel itu juga terhambat. Nah, selanjutnya kondisi ini menyebabkan meningkatkan proses gluconeogenesis pada hati, penurunan proses glikolisis, dan juga oksidasi asam lemak pada sel. Nah, selanjutnya peningkatan adipositas visceral dan inflamasi yang sebelumnya sudah dijelaskan itu dapat menyebabkan resistensi insulin dan gangguan toleransi glukosa seperti yang dibuktikan pada grafik ini. Nah, selanjutnya selain itu, adanya kondisi delayed glucose clearance pada mencit WNIN menunjukkan terbentuknya resistensi insulin pada kelompok mencit ini. Gitu. Jadi, kalau teman-teman bisa lihat di grafik di sini, jika dibandingkan dengan kontrol, 3 kelompok lainnya pada grup mencit WNIN ini memiliki atau memerlukan waktu yang lebih lama dalam proses clearance glukos pada pembuluh darah seperti itu. Hal ini disebabkan karena adanya resistensi insulin, proses pengikatan insulin dan reseptornya terhambat sehingga sel ini memerlukan waktu yang lebih lama untuk intake glukosa dari darah seperti itu. Nah, selain itu para peneliti juga melakukan model homeostasis atau HOMA untuk mengetahui tingkat resistensi insulin dan juga aktivitas dari sel beta pankreas dalam produksi insulin. Nah, jadi dari grafik ini teman-teman bisa lihat bahwa HOMA-IR-nya itu tinggi yang menunjukkan pada WNIN secara general menunjukkan bahwa terjadi resistensi insulin pada kelompok ini. Nah, jika dibandingkan antara kontrol dan juga 3 kelompok yang mendapatkan diet high fat dan juga high glucose, itu terjadi peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan juga bahwa memang pada mencit WNIN yang diberikan high fat diet ataupun high glucose diet mengalami resistensi insulin yang lebih tinggi dibandingkan yang kontrol. Nah, hal ini juga pola yang sama juga ditemui pada HOMA beta. Jadi di sini teman-teman bisa lihat bahwa secara general mencit WNIN mengalami peningkatan HOMA beta yang cukup tinggi dibandingkan dengan 2 grup mencit yang lainnya. Peningkatan HOMA beta ini menunjukkan bahwa terjadinya
peningkatan kerusakan fungsi dari sel beta pankreas dalam proses produksi insulin. Nah, di sini jika dibandingkan kontrol di dalam grup WNIN itu sendiri, yang berbeda nyata atau berbeda mengalami peningkatan secara signifikan adalah kelompok yang diberikan high fat diet dan juga kombinasi antara high fat diet dan juga sucrose diet, seperti itu. Jadi, di sini juga dilakukan pengujian berupa glucose area under the curve. Nah, nilai ini diperoleh dari pengujian OGTT tadi, itu oral glucose tolerance test. Nah, ketika dia nilai AU glucose atau tadi area under the curve-nya itu nilainya meningkat dibandingkan kontrol, itu menunjukkan bahwa glucose tolerance pada grup di sini grupnya HF dan juga HFS itu meningkat nilai AUP-nya dibandingkan dengan kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa glucose tolerance-nya juga meningkat jika dibandingkan dengan kontrol. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini juga dilakukan pengujian terhadap ekspresi dari mRNA protein spesifik yang bertanggung jawab terhadap proses glikolisis, seperti itu. Glikolisis dan juga glikoneogenesis. Jadi di sini untuk dua protein pertama yaitu protein glukokinase dan juga piruvat kinase, kedua protein ini berperan dalam proses glikolisis. Nah, di sini bisa teman-teman lihat pada grup WNIN jika dibandingkan dengan kontrol. Oh ya, di sini digunakan hanya dua kelompok diet, itu HF dan juga HFS. Alasannya hanya digunakan dua grup ini karena pada pengujian sebelumnya menunjukkan bahwa grup ketiga yaitu HS itu tidak menunjukkan perubahan yang signifikan dibandingkan kontrol ketika dilakukan pengujian dan setelah diberikan diet selama 13 minggu. Sehingga untuk pengujian ekspresi mRNA ini hanya dibandingkan dengan HF dan juga HFS, seperti itu. Nah, dari sini overall teman-teman bisa lihat untuk dua jenis protein atau enzim yang berperan dalam proses glikolisis itu pada mencit WNIN mengalami penurunan ekspresi yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan kontrol. Ini kontrolnya, ini yang perlakuannya. Itu penurunannya sangat signifikan. Hal ini berpengaruh pastinya pada proses glikolisis, karena ketika konsentrasi enzim yang berperan dalam proses glikolisis ini menurun, otomatis aktivitas glikolisis di dalam sel dalam tubuh ini juga menurun, pembentukan energinya menurun, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini mereka juga melakukan pengujian ekspresi mRNA protein yang bertanggung jawab dalam proses gluconeogenesis. Jadi, kalau di sini adalah proses glikolisis adalah proses perombakan glukosa menjadi energi, sedangkan kalau gluconeogenesis adalah proses pembentukan glukosa gitu. Jadi kita bisa katakan bahwa dua enzim di atas dan dua enzim di bawah itu sifatnya antagonis. Nah, untuk PEP dan juga G6P itu di sini teman-teman bisa lihat secara overall mereka mengalami peningkatan di grup dua diet pada WNIN dan dibandingkan dengan kontrol. Seperti itu. Nah, perubahan ekspresi PEP ini walaupun memang ada perubahannya, tetapi ketika dilakukan pengujian secara statistik, dia tidak menunjukkan perubahan atau peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan kontrol. Berbeda dengan ekspresi dari G6P. Nah, G6P ini ekspresinya meningkat signifikan, p-value-nya di atas 0,05. P-value-nya kurang dari 0,05 sehingga dikatakan ekspresinya meningkat signifikan dibandingkan dengan kontrol, seperti itu. Hal ini juga sejalan karena
Di slide sebelumnya saya juga menyatakan bahwa ketika dia mengalami resistensi terhadap insulin, proses glikolisis akan terhambat dan akan memicu atau menginduksi terjadinya proses gluconeogenesis. Nah, proses pembentukan gluconeogenesis ini ditunjukkan atau terbukti dengan adanya ekspresi dua protein yang bertanggung jawab pada proses tersebut yang ekspresinya meningkat. Baik, di sini selanjutnya peneliti juga ingin mengetahui efek dari obesitas berasosiasi inflamasi terhadap proses metabolisme lipid pada mencit WNIN. Nah, pada dua grafik di atas, di sini dilihat bahwa pada mencit WNIN dibandingkan dengan dua tipe yang lain, yaitu F344 dan SD, di mencit WNIN ini terjadi peningkatan berat hati. Nah, hal ini bisa terjadi karena terbukti bahwa pada mencit WNIN yang mendapatkan diet high kalori, itu terjadi proses penghambatan oksidasi asam lemak untuk diproses nantinya menjadi energi. Tapi kondisi ini berlaku kebalikan untuk proses lipogenesis atau pembentukan lemak yang akan nantinya disimpan pada storage di hati. Nah, karena terjadinya peningkatan dari proses lipogenesis, hal ini menyebabkan terbentuknya cadangan lemak yang lebih banyak pada hati yang dapat menyebabkan peningkatan berat dari hati itu sendiri. Nah, selanjutnya juga dilakukan pengukuran kadar trigliserid pada hati. Nah, trigliserid ini merupakan salah satu tipe lemak yang disimpan di dalam hati. Nah, dari grafik ini bisa dilihat bahwa terjadi peningkatan pada mencit WNIN, tapi hanya jika dibandingkan dengan kontrol, tapi hanya pada kelompok HF dan juga HFS, tidak pada mencit dengan perlakuan HS. Nah, selanjutnya, selain itu juga dilakukan pewarnaan dengan hematoxylin eosin dan juga oil red atau O-stain. Nah, di sini pada pewarnaan dengan oil red itu bisa dilihat lipid dropletnya. Nah, lipid droplet ini seperti storage pada liver untuk penyimpanan lemak. Nah, semakin banyak warna merah di sini, jadi warna merah ini menandai si lipid storage-nya tadi atau lipid dropletnya tadi. Nah, bisa teman-teman lihat di sini sesuai dengan grafik yang tadi bahwa ada peningkatan trigliserid dan juga liver weight itu sejalan juga dengan hasil dari pewarnaan oil red ini gitu. Jadi warna merah yang terbentuk pada dua kelompok di sini yaitu HF dan juga HFS dibandingkan dengan kontrol itu memang warna merahnya lebih banyak seperti itu. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat terjadi peningkatan konsentrasi trigliserid pada plasma darah. Hal ini disebabkan karena ketika di liver itu banyak mengandung trigliserid, karena di liver banyak mengandung trigliserid, hal ini dapat menyebabkan pelepasan trigliserid ke darah dari liver dalam bentuk lemak bebas. Hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan konsentrasi trigliserid pada plasma darah. Nah, selanjutnya di sini teman-teman juga bisa lihat bahwa terjadi penurunan rasio HDL kolesterol dan juga total kolesterol. Nah, untuk HDL kolesterolnya sendiri jika dibandingkan dengan kontrol pada WNIN, itu ketiga kelompok yang lainnya itu mengalami penurunan HDL itu secara signifikan dibandingkan dengan kontrol. Sedangkan untuk total kolesterolnya yang mengalami penurunan secara signifikan hanya kelompok HF dan juga HFS. Itu sejalan dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya sudah dijelaskan, atau pengujian yang sebelumnya sudah dijelaskan.
Selain itu, pada penelitian ini juga dilakukan pengujian ekspresi pada protein-protein yang berperan dalam proses lipogenesis dan juga beta-oksidasi pada lipid. Nah, pada dua grafik pertama itu dianalisis ekspresi dari protein Fas dan juga SCD1, di mana kedua protein ini memiliki peranan dalam proses lipogenesis. Kedua lipogenic gain ini bisa teman-teman lihat di ekspresinya meningkat di mencit WNIN yang diberi perlakuan diet berupa high fat dan juga high fat sucrose. Nah, di sini bisa dilihat untuk ekspresi Fas di dua grup ini, di HF dan juga di HFS, itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan dengan kontrol. Hal ini juga terjadi pada ekspresi SCD. Tapi untuk di grup HF pada mencit WNIN, itu teman-teman bisa lihat bahwa ekspresinya meningkat, tapi ketika dilakukan pengujian secara statistik memang tidak mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan kontrol. Nah, apabila mencit WNIN dibandingkan dengan dua substrain yang lain, yaitu F344 dan juga SD, bisa teman-teman lihat bahwa terjadi peningkatan yang memang signifikan jika dibandingkan dengan kedua grup tersebut pada ekspresi Fas dan juga SCD1. Nah, selain itu, terdapat juga beberapa ekspresi gen yang dianalisis menggunakan metode qPCR, di mana gen-gen ini berperan dalam proses beta-oksidasi dari lipid. Nah, di sini, untuk grafik di sini adalah pengujian pada gen yang mengekspresikan protein SERP1C, di mana protein ini berperan dalam sebagai protein transkripsional regulator untuk proses lipogenesis. Nah, di sini dilihat bahwa ekspresi dari protein ini tidak dipengaruhi secara signifikan oleh perbedaan pemberian diet. Nah, di sini ada tiga protein lain yang juga dianalisis, yaitu ACOX2 dan juga CPT1, dan yang terakhir adalah PPAR alpha. Nah, ketiga protein ini adalah protein-protein yang berperan dalam proses oksidasi dari lipid. Nah, proses beta oksidasi dari lipid ini adalah proses pemecahan lipid menjadi senyawa-senyawa prekursornya untuk nantinya akan diproses atau untuk dalam proses pembentukan energi. Nah, ketika di sini teman-teman lihat terjadi penurunan ekspresi dari ketiga protein yang bertanggung jawab dalam proses beta oksidasi lipid. Hal ini, dari keseluruhan hasil ini bisa kita simpulkan bahwa terjadi peningkatan proses lipogenesis ditunjukkan dengan adanya peningkatan ekspresi dari dua gen pengkode protein yang berperan dalam proses lipogenesis, yaitu Fas dan juga SCD1. Nah, selain itu juga terjadi penurunan proses beta oksidasi pada lipid ditunjukkan oleh penurunan ekspresi tiga jenis protein yang berperan dalam proses beta oksidasi, yaitu ACOX2, CPT1, dan juga PPAR alpha pada grup mencit WNIN. Selain itu juga dapat disimpulkan bahwa pada kelompok F344 dan juga SD, itu pemberian diet berkalori tinggi tidak memberikan efek yang signifikan terhadap aktivitas metabolisme lipid, terutama pada proses beta oksidasi lipid dan juga proses lipogenesis lipid. Hal ini ditunjukkan karena hasil ekspresi dari protein-protein yang berperan dalam kedua proses metabolisme lipid tersebut hasilnya comparable jika dibandingkan dengan kontrol, seperti itu. Nah, dari hasil ini juga dapat disimpulkan bahwa pada mencit WNIN yang diberikan diet yang berkalori tinggi menunjukkan proses perubahan regulasi pada metabolisme lipid. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan dari lipogenesis pada sel hati dan juga penurunan proses beta oksidasi lipid pada hati. Nah, selain itu juga dapat dilihat di sini bahwa pada gen
gen yang berperan dalam proses beta oksidasi lipid, ekspresinya jika dibandingkan dengan WNIN, gen-gen tersebut ekspresinya lebih tinggi pada kelompok F344 dan juga SD. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian diet berkalori tinggi tidak mempengaruhi atau tidak merubah proses metabolisme energi, terutama metabolisme lipid pada hewan coba kelompok F344 dan juga SD. Baik, jadi kalau kita lihat di tabel ini, kita bisa melihat bahwa masing-masing strain yang diberikan pola diet yang berbeda itu menunjukkan peningkatan parameter yang berbeda-beda. Peningkatan parameter yang dimaksud ini kurang lebih seperti peningkatan insulin, peningkatan area under the curve glucose, kemudian peningkatan fasting triglycerides, kemudian white adipose tissue, kemudian retrofat, kemudian plasma leptin, kemudian plasma IL-6. IL-6 ini adalah interleukin 6, kemudian plasma TNF alpha atau tumor necrosis factor alpha. Nah, kalau kita lihat di sini di antara 3 strain, WNIN, F34, dan SD, pada ketiga perlakuan yang berbeda dengan strain yang sama, kita lihat WNIN ini memiliki peningkatan atau percent of increase yang paling tinggi di antara ketiga strain. Kita lihat mulai dari peningkatan insulin, peningkatan area under the curve glucose itu dia paling tinggi. Dan kalau kita lihat insulin itu memiliki asosiasi dengan peningkatan level glukos dalam darah. Dan kemudian kita bisa lihat juga ada fasting triglycerides gitu, dan WAT, white adipose tissue. Nah, dan kalau misalnya kita lihat trigliserida yang tertinggal di dalam strain WNIN ini adalah yang paling tinggi. Nah, ini ada asosiasi dengan bagaimana masing-masing strain tersebut melakukan beta oksidasi terhadap lemak yang ada di tubuh masing-masing strain, tubuh mencit masing-masing strain. Dan kalau misalnya kita lihat, sebenarnya ada 3 gen yang berperan, yang memiliki peran penting dalam beta oxidation. Jadi beta oxidation ini adalah salah satu mekanisme dalam degradasi asam lemak. Ada gen ACOX, ada gen CPT1, dan ada gen PPAR alpha. Nah, dan kalau kita lihat di papernya, di paper ini menyebutkan bahwa ketika diberikan diet tinggi kalori, ketiga gen ini akan terdown regulated. Namun kalau kita lihat down regulated 3 gen ini paling signifikan terlihat di strain WNIN. Nah, kemudian ada retrofat, ada plasma leptin, ada plasma interleukin 6, dan tumor necrosis factor alpha. Nah, kalau kita lihat interleukin 6 dan tumor necrosis factor alpha ini, kedua parameter ini berasosiasi dengan respon terhadap inflamasi. Dan kalau kita lihat di sini, strain WNIN menunjukkan peningkatan plasma interleukin 6 dan TNF alpha paling tinggi di antara kedua strain yang lainnya. Walaupun pada high sucrose diet itu peningkatan interleukin 6 dan TNF alpha paling tinggi terdapat pada strain SD masing-masing dan strain F344. Tapi kedua parameter ini bisa kita jadikan suatu suatu patokan untuk melihat inflamasi yang terjadi pada masing-masing strain. Nah, kalau kita misalnya kita boleh menyimpulkan dari data-data yang terlihat pada tabel ini, kita bisa melihat ternyata dari salah satu perlakuan saja, dari high calorie diet, misal high fat diet atau high sucrose diet atau high fat sucrose diet, ini bisa menimbulkan suatu mungkin kalau saya boleh bilang 3 permasalahan sekaligus gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada WNIN, ini terjadi peningkatan insulin dan kadar glukosa yang cukup signifikan gitu ya. Sekaligus ditambah dengan kadar lemak yang tinggi di dalam tubuh. Sekaligus diikuti dengan peningkatan
inflamasi yang terjadi pada tubuh gitu. Jadi ibaratnya satu kali perlakuan itu langsung menimbulkan 3 gejala sekaligus, dan itu yang dinamakan dengan comorbidity. Jadi ketika ada suatu perlakuan ternyata ada beberapa fenomena gitu yang muncul akibat dari perlakuan tersebut gitu. Dan di sini kita bisa lihat bahwa ternyata perbedaan variasi genetik itu dapat mempengaruhi bagaimana masing-masing strain tersebut mengkonsumsi diet, dan karena konsumsi diet yang berbeda itu dapat menimbulkan kerentanan untuk terkena obesitas dan terkena comorbidity juga yang seperti sebelumnya sudah dijelaskan. Pada akhirnya di penelitian ini kita dapat menyimpulkan bahwa faktor genotip dapat menentukan respon terhadap faktor lingkungan seperti konsumsi dan pola makan diet yang tadi sudah dibahas. Kemudian, karena perbedaan konsumsi dan pola makan diet itu dapat menentukan kerentanan untuk terkena obesitas dan comorbidity. Sekian pembahasan mengenai obesitas yang dibahas pada paper ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dan informasi-informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, terima kasih.